Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya ya, yaitu tentang kamir. Kamir ini adalah organisme eukariota uniseluler heterotrof yang termasuk ke dalam kingdom Eumycota atau fungi, divisi Ascomycotina. Keberadaan kamir ini tersebar pada berbagai habitat. Istilah kamir umumnya digunakan untuk bentuk-bentuk yang menyerupai jamur dari kelompok Ascomycetes yang tidak berfilamen tetapi uniseluler berbentuk oval atau spheroid pipih. Morfologi dari kamir sendiri yaitu bersifat mikroskopik yang mempunyai ukuran bervariasi dengan panjang 1-5 mikrometer, ada juga yang sampai 20 mikrometer, dan mempunyai lebar 1-10 mikrometer. Nah, morfologi kamir ini ada mitokondria yang ini. Mitokondria ini berfungsi dalam proses respirasi kamir yang dilapisi oleh 2 lapis membran di mana bagian dalam dinamakan krista. Lalu ada nukleus. Nukleus ini merupakan inti sel yang dikelilingi membran inti yang berlapis ganda. Membran inti mempunyai pori-pori yang berfungsi sebagai jalan pertukaran komponen-komponen sitoplasma. Lalu ada globula lipid. Globula lipid ini kamir itu kan mengandung sedikit lipid. Nah, dalam bentuk globula yang dapat dilihat hanya dengan mikroskop, yang apabila kita melihatnya bisa dengan pewarna lemak atau sudan. Selanjutnya ada sitoplasma, yaitu cairan sel yang melapisi seluruh sel. Sitoplasma dari kamir ini kan mengandung banyak komponen, yaitu glikogen. Glikogen itu adalah bentuk penyimpanan karbohidrat, asam ribonukleat, dan protein. Lalu ada vakuola. Vakuola yang ini. Vakuola ini biasanya berjumlah 1 atau lebih dengan ukuran yang bervariasi. Nah, vakuola ini berupa kantung dari suatu cairan yang lebih bening dan encer dibandingkan dengan sitoplasma. Vakuola ini biasanya berwarna merah muda dan sitoplasma berwarna bening. Bentuk sel kamir ini adalah bermacam-macam, ada yang bulat, oval, kacang, bulan sabit, topi, helm, dan ada juga yang bergerigi, seperti bulat dengan bergerigi, walnut, bulat dengan dinding berserabut, dan jarum. Nah, sistem reproduksi kamir ini ada 3 ya. Sistem reproduksi kamir yang ketiga ini, tiga-tiganya ini merupakan reproduksi vegetatif. Yang pertama itu ada pertunasan sel. Pertunasan sel ini adalah cara reproduksi yang paling umum dilakukan oleh kamir. Proses pertunasan dimulai melalui suatu saluran yang terbentuk dari vakuola di dekat nukleus menuju dinding sel. Maka sitoplasma ini akan menonjol keluar, kemudian membesar dan terisi komponen-komponen nukleus dari sitoplasma dan sitoplasma dari inangnya melalui saluran yang terbentur tersebut. Tunas terus tumbuh dan membentuk dinding sel baru, dan jika ukuran tunas sudah hampir sama besar dengan inangnya, maka komponen inti akan terpisah menjadi 2. Selanjutnya yaitu pembelahan sel atau bisa disebut juga dengan pembelahan biner. Nah, mula-mula sel kamir ini membengkak. Kemudian nukleus terbagi menjadi 2 dan terbentuknya septa atau sekat. Setelah nukleus terbagi menjadi 2, septa juga terbagi menjadi 2 dan kedua sel ini saling melepaskan satu sama lain. Yang ketiga yaitu pembelahan tunas. Pembelahan tunas ini adalah gabungan antara pertunasan dengan pembelahan. Mula-mula membentuk tunas,
Tetapi tempat melekatnya tunas pada induk sel relatif besar, kemudian terbentuknya septa yang memisahkan tunas dari induknya. Nah, pada pertunasan sel yang ini, pertunasan sel atau sistem reproduksi yang pertama, itu ada 5 macam, yaitu ada pertunasan multilateral, di mana tunas muncul di ujung, yaitu pada jenis jamur Saccharomyces. Yang kedua, ada pertunasan di setiap tempat pada permukaan sel, yaitu pada sel kamir yang berbentuk bulat. Contohnya pada kamir jenis Debaryomyces. Yang ketiga, ada pertunasan polar, yaitu tunas muncul hanya pada salah satu kedua ujung sel yang memanjang. Contoh funginya yaitu jenis Hanseníaspora. Nah, pertunasan yang keempat itu ada pertunasan triangular, yaitu terjadi pada ketiga ujung sel. Contohnya pada jenis kamir Trigonopsis. Nah, pertunasan yang terakhir yaitu tunas yang kadang tak terlepas dari induknya, yaitu pada kamir jenis Pseudomycelium. Jenis kamir kan ada bermacam-macam. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jenis kamir, yaitu Saccharomyces cerevisiae, yaitu merupakan kamir sejati tergolong eukariota yang secara morfologi hanya membentuk blastospora berbentuk lonjong silindris, oval, atau bulat telur yang dipengaruhi oleh strainya. Nah, Saccharomyces cerevisiae berkembang biak dengan cara pertunasan multipolar, di mana tunas muncul dari sekitar ujung sel. Sekian penjelasan dari saya tentang kamir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.